Ya halo guys, halo semuanya. Kita ketemu lagi guys ya. Jadi kali ini user kita adalah ini guys. PC nggak mau nyala ini ya, kata si user. Kita coba nyalakan stop kontak dan kita coba tekan tombol powernya guys. Oh, dia langsung ada bunyi beep. Beepnya 3 kali ya. Oke, ini otomatis nggak mau nyala guys. Kita matiin dulu. Beep 3 kali sering terjadi itu karena RAM-nya tidak terdeteksi guys. Langkah pertama kita coba angkat RAM-nya dan di sini kelihatan kayak ada kotor-kotoran gitu, hitam-hitam itu guys. Kita akan coba bersihkan dulu RAM-nya. Nanti kita pasang lagi guys ya. Kita ke meja servis dulu. Oke, kita sudah berada di meja servis guys. Nih, kelihatan ada kayak kotor-kotoran gitu. Kalau ini sebelah sini guys ya. Ini kita bisa bersihnya pakai alkohol jadi tisu. Sebenarnya pakai penghapus juga bagus sih, tapi kita pakai tisu karena kita ada alkohol ya. Kita bersihkan pakai alkohol. Agak membandel. Oke, karena penghapus kita cari nggak ada, kita jadi bersihnya pakai ini guys, pakai mata gerinda untuk servis HP guys ya. Tapi ini udah lumayan sih. Coba kita pasang, kemudian hasilnya seperti apa setelah dibersihkan ya. Apakah masih bunyi beep 3 kali? Kalau beep 3 kali itu biasa yang sering kita temukan itu masalahnya ada di RAM guys. Coba pasang RAM-nya ya. Ini RAM-nya DDR3 untuk motherboard G41 guys. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Ya udah nggak beep lagi. Udah nggak beep, tapi di sini masih belum tampil guys di monitor ya. Ini udah nggak beep tapi di sini masih belum tampil. Oh, tampil guys tuh. Memang agak lama dia ya. Dia mau tampil di sini harus pakai keyboard guys. Kita coba nyalakan keyboardnya. Jadi intinya kalau untuk mau benerin servis atau apapun itu guys ya, itu jangan sampai salah eksekusi gitu aja guys. F11. Nah, kalau teman-teman kita deketin, coba kita deketin. Nah, kayak ada bunyi cetit gitu guys. Ini kemungkinan harusnya guys. Coba kita matiin lagi guys. Kita matiin sekali lagi ya. Kita matiin, kemudian kita coba nyalain lagi. Oke, udah nyala. Nah, ini hadisnya guys. Nah, sekarang udah hadisnya putus nyambung gitu. CMOS wrong. Ini karena mungkin lama gak dipakai ya. CMOS-nya ngedrop. Jadi karena CMOS-nya drop, kita ganti CMOS yang baru guys. Kita ambilkan CMOS dulu. Ini soalnya si usernya ini minta yang penting bisa dipakai lagi gitu untuk belajar anaknya atau gimana ya, karena lama gak dipakai. Dulu awal mulanya katanya tiba-tiba nggak tampil terus dibiarin gitu aja. Nah sekarang
masalahnya timbul yang lain guys. Yang tadi cuma RAM-nya kotor, udah kita bersihin udah bisa. Sekarang timbul masalah lain, katanya cimosnya wong atau habis. Jadi kita ambil cimos yang baru guys. Oke. Di sini cimos yang kita pakai yang Maxwell ini guys ya. Mereknya Maxwell. Jadi tangannya cuma dua guys. Jadi yang satu untuk ngerekam, satu untuk ini guys ya. Kita matiin dulu lagi. Kita coba matikan guys. Biar nggak nyetrum, stop kontaknya juga dipateni. Jadi cimosnya yang ini guys yang perlu diganti guys. Tadi notif dari sananya guys ya. Ini juga lumayan kembung tuh. Cimosnya juga lumayan kembung tuh. Kita ganti yang baru, yang ini, yang barusan kita buka guys. Kita ganti. Jadi yang dia kayak lama di biosnya tadi itu karena cimos biasanya rata-rata ya guys ya. Kita coba nyalakan lagi nih. Tuh, ini punya harusnya. Nah, harusnya. Ini coba kita ini aja guys. Sekarang kita pakai harddisk kita aja. Soalnya ini harddisknya udah yakin aku. Aduh dong. Kalaupun terbaca itu udah susah banget ya. Tuh dia stuck di kayak mau baca harddisk tapi gagal gitu guys. Kita coba matiin. Kita ganti harddisk kita dulu. Ini kita lepas aja. Power ke harddisknya. Sini harddisknya masih pakai harddisk yang lama loh. Nah ini kita masih pakai harddisk yang ini guys, yang model kayak kabel pipi kayak gini ya, masih pakai harddisk kayak gini. Jadi kita mau pakai yang SATA punya kita guys. Ini guys, ini sudah terinstall Windows 10 seingat saya guys, cuma untuk uji coba. Nah sama ini guys. Oke guys ya, kita lanjutin lagi karena barusan ada user guys, dan sekarang ada duhur. Kita nyalakan stop kontak, harddisk sudah pakai punya kita. Kemudian kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini setelah kita coba tadi guys ya, kita pakai harddisk kita sendiri pun kayak kurang ngangkat gitu. Jadi saya curiga power supply-nya ini bermasalah. Jadi di sini udah kita siapin power supply untuk ngetesnya guys ya. Kita pakai power supply ini, kita siapkan dulu. HP-nya kita letakkan karena cuma pakai, nggak ada kameramennya. Jadi kita mau pasangin dua tangan. Kemudian nanti kita lanjutin lagi kalau ini udah terpasang guys. Nah ini udah kita setting. Waduh ini udah tancap nih guys. Maaf ya pakai kaki juga guys. Ini udah kita ganti pakai power supply kita. Harusnya juga harddisk punya kita guys. Wah agak susah sih pakai satu tangan ya. Nih udah kita setup pakai power supply kita guys. Harddisk juga punya kita. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada tampil nggak? Nah ini ada tanda-tanda kehidupan sih kali ini. Kok gelap? Nah udah auto repairing. Jadi ini kemungkinan yang pertama nggak nyala itu karena RAM-nya guys ya. Yang pertama RAM-nya tadi kotor, udah kita bersihin. Setelah kita bersihin ternyata masih ada lagi kendala, harddisknya tidak terdeteksi. Kita pakai harddisk kita masih sama, nggak terdeteksi. Ternyata nggak terdeteksi itu bukan, kemungkinan bukan karena harddisknya. Kita coba matiin dulu. Kemungkinan dari power supply-nya yang udah drop guys. Kita akan balikan ke harddisknya user lagi guys. Kita balikin ke ininya harddisknya user dulu. Kalau pakai harddisknya user masih nggak terdeteksi, berarti ya harddisknya kita ganti punya kita guys. Nah ini punya user, kemudian kita export ya guys. Kita export, kita kasih daya dari power supply kita guys. Ini nggak boleh kuali ya, kuali kosong. Nah ini pakai harddisk user, power supply punya kita ya.
Kita coba tes dulu, nyalakan. Kalau di harddisk ini harusnya nggak deteksi, itu berarti ya harddisknya juga minta diganti. Jadi nanti yang perlu diganti adalah harddisk sama power supply. Nanti kok nyala guys? Oh, berarti harddisknya user ini masih aman sih. Dia mau starting Windows. Jadi ini yang perlu diganti hanya power supply-nya aja guys ya. Jadi awal mula nggak nyala itu karena RAM-nya kotor tadi, kemudian nggak mau start up Windows-nya itu karena power supply-nya setrum dayanya kurang angkat guys. Jadi ini kita ganti power supply, udah selesai. Oke, jadi video kita kali ini hanya sampai sini aja guys ya. Masalahnya udah selesai. Tuh, udah nyala. Keyboard juga oke sih harusnya. Tuh, keyboard oke. Oke guys, dan ini adalah hasil akhirnya ya guys ya. Jadi karena ini ya, karena buru-buru usernya mau diambil atau bagaimana tadi, intinya karena buru-buru. Jadi ini semua kita bersihin, nggak kita videoin, kita bersihin dan kita bisa ambil kesimpulan. Tadi udah kita tes pakai harddisk kita juga. Ini pakai harddisk kita itu kadang nyaut kadang enggak. Dan setelah dieksekusi ternyata yang bermasalah adalah power supply guys ini. Nih, power supply bermasalah. Sama tombol powernya juga bermasalah. Tadi udah kita bersihin, tombol power udah kita bersihin. Kemudian harddisk yang satu mati ini yang serial ATA-nya masih normal, dia pakai ini. Kemudian yang SATA ini dia mati guys. Ini 40 GB, ini 80 GB. Ini karena PC lama juga kali ya. Jadi di kasus kita kali ini awal mula masuk nggak mau nyala itu karena RAM-nya ya. Yang pertama karena RAM-nya. Kemudian sudah mau nyala tapi kadang dia bisa drop, dia nggak mau nyala lagi setelah dimatiin. Itu drop dari power supply-nya. Nah ini power supply yang lama ini guys. Terus sama si kabel-kabel ini nanti akan kita kasihkan ke user yang nggak dipakai. Ini CD-nya itu bisa dinyalain bisa enggak, tapi ya kalau misalnya dinyalain ya tinggal dikasih supply dari power supply ini, kemudian sama kabel yang ini guys. Jadi kabel yang ini kita kasihkan ke usernya nanti karena udah nggak dipakai lagi. Sama ini kita mau konfirmasi harddisknya mau di-upgrade atau enggak. Untuk saat ini harddisk yang ukurannya 40 GB, apalagi di sini 40 GB pun di split juga ya, dipecah jadi dua, 1C 1D. Itu sekarang udah nggak worth it di musim-musim di tahun 2023 ini guys ya. Tuh 40 GB dipecah jadi 20 GB guys. Nah kayak gitu. Itu kurang worth it sih kalau menurut saya. Tapi kalau usernya mintanya yang ini karena cuma untuk belajar anaknya, ya nggak apa-apa lah kita sikat kayak gini. Oke, jadi kesimpulan di kasus kita kali ini adalah RAM yang kotor, kemudian power supply yang minta diganti guys, sama tombol power yang udah usang dan harus diganti juga. Oke, jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Oh ini sambil coba kita matiin dan kita hidupin lagi guys. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa untuk selalu ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan bye bye. Thank you guys. Thank you semuanya. Thank you. Nah ini udah mati ya. Nih. Sekarang kita coba nyalakan. Nih tombol powernya. Oh, udah nyala lagi. Dan di sana otomatis akan tampil dengan lancar dan sempurna guys. Harusnya. Nanti orang tampil. Nah, tuh guys, starting Windows. Oke, ini udah oke semua sih. Tinggal kita konfirmasikan ke user untuk masalah harddisknya guys ya. Sama CD-ROM.